Saya pernah baca tulisan seorang dokter paru yang dia menjelaskan bahwa ternyata dengan wudhu saja itu sebenarnya sudah sangat luar biasa powerful menguatkan badan kita. Wudhu itu kan faghsilu kata Allah, digosok, bukan wudhu itu dialirin airnya, bukan. Setiap pelanggaran atau tidak melakukan sesuatu dengan contoh bagi Nabi SAW pasti akan muncul masalah. Tadi saya katakan orang yang makan, mungkin kita bicara itu kan, orang yang makan berdiri. Apakah ada larangan dari Nabi? Adalah kata Nabi, la ta'kulu qa'iman, kata Nabi. Jangan makan berdiri, kata Nabi. Atau jangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Jadi kalau kita bicara jangan makan dengan berdiri, maka sebenarnya simpel sekali. Antara orang duduk sama berdiri, itu kan beda sistem. Ya. Sistem yang bekerja. Orang berdiri pasti sistem tubuh kita tuh alert, waspada. Tapi kalau orang duduk kan relax. Otomatis fisiologis kita pasti akan berubah. Dokter Tauhid Nur Azhar, salah satu pakar otak lah yang beliau dosen di Bandung, dokter ya, itu pernah cerita bahwa ternyata ketika orang itu dalam keadaan yang berdiri atau cemas, itu kecenderungan mereka itu lebih menginginkan substansi makanan atau bahan makanan yang fast instant energy. Ya, jadi kalau orang-orang yang bawaannya pengen makan misalkan dia cenderungan lebih tinggi makanan karbohidratnya, ya mungkin itu salah satu efek dari dia terlalu banyak kecemasan dalam dirinya, seperti itu. Terutama karbo-karbo yang tidak sehat, ya seperti kayak nasi putih, tepung, ya berlebihan dalam urusan itu. Itu salah satu saja. Ya, belum lagi cerita yang lain untuk sekalian. Ya, kalau kita cerita bagaimana tidurnya Nabi, kita cerita bagaimana minumnya Nabi. Ini kita tidurnya Nabi aja kita nggak ikutin. Cara makan Nabi kita nggak ikutin. Mau cerita yang lain kayak apa? Susah. Ya, belum lagi cerita tentang suatu amal itu pahalanya tergantung tingkat kesulitan. Tadi saya bilang tentang puasa. Misalkan kita bicara tentang puasa. Ya, puasa itu susah nggak? Susah. Karena saking susahnya puasa, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, puasa dalam hadis ya, puasa itu untukku kata Allah. Kalau semua amal minimal, sekalian ya, minimal amal itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan puasa tidak disebutkan berapa. Subhanallah kan. Jadi semakin kita mengenal Islam sekarang, maka kita akan semakin paham bahwa ini agama yang sangat-sangat sehat. Ya. Dannya protokol-protokol kesehatan dalam Islam itu sudah sangat-sangat jelas. Ya, kenapa kita disuruh berbekam oleh Rasulullah SAW pada tanggal 17, 19, atau 21? Apa bedanya efek ke tubuh kita ketika dilakukan pada tanggal-tanggal muda atau tanggal-tanggal akhir? Kenapa sebelum berbekam kita disuruh berpuasa dulu, dianjurkan berpuasa yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid? Kan gitu kan? Kenapa tanggal 10 Muharram atau 9-10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa? Kenapa khusus pada tanggal itu? Ada apa dengan bumi pada tanggal itu? Dan apa hubungannya dengan manusia pada tanggal itu? Itu harus bisa diteliti. Kenapa katakanlah para ilmuwan Islam mengatakan berbekam itu misalkan lebih baik dikerjakan pada siang hari, bukan pada sore atau malam hari atau pagi hari? Kan bisa diteliti sebenarnya. Kenapa? Karena manusia hidup di bumi, yang bumi itu sebenarnya kita bersinergi sama kita bersinergi dengan bumi, ya. Maka ada satu tulisan saya juga di Instagram itu, saya pernah tulis tentang earthing. Earthing itu kan ibarat kata mah kita nyeker kan, nyeker. Itu ada penelitian, ternyata orang-orang yang earthing gitu. Earthing itu menempelkan lah kakinya ya, bukan alas kaki, kakinya itu ke bumi, itu seperti ngegrounding gitu kan, ngegrounding. Grounding itu ibarat kata kalau kita punya rumah atau mungkin tower yang tinggi, itu kan di atasnya ada menara penangkal petirnya kecil gitu kan, nanti ground masuk ke bawah, ditaruhkan di kabelnya itu, kawat itu nanti dimasukkan ke dalam tanah. Masya Allah tabarakallah sekalian. Dan grounding kita itu apa? Sebenarnya grounding kita itu adalah kalau secara aktivitas kita, nge-grounding kita itu ya sholat sebenarnya, nge-grounding gitu kan. Grounding kita sholat, maka ada waktu-waktu kita disunahkan untuk bukan sunahkan, diwajibkan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Ditambah nge-grounding yang lain. Ya kenapa? Ya karena memang kita butuh nge-ground gitu kan. Dan itunya kan ibarat kata antena kan di sini nih sinyalnya, disuruh nge-ground ke tanah. Ya, dan di bumi tubuh kita semuanya kan elektron, jadi ketemu elektron ya dia makin stabil gitu kan, seperti itu.
Ya Masya Allah, tabarakallah ya sekalian. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kalau boleh saya katakan, kenapa kayak sekarang kalau kita bicara tentang penyakit, ya penyakit degeneratif. Kalau kita kembalikan ke konsep awal tadi tentang penyebab penyakit adalah bermasalahnya kolbu atau hati seseorang. Orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, bahagia berlebihan, ya, atau orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, terlalu berlebihan, nafsunya dimanja luar biasa, pasti akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit awal itulah penyakit hati atau kolbu tadi. Bagaimana kita menjelaskan itu? Atau bagaimana saya menjelaskan? Gampang. Ya Bapak sekalian, subhanallah, Masya Allah, kalau kita bicara tentang orang yang kena, maaf, penyakit kolesterol atau stroke lah, atau darah tinggi. Cobalah tanya kepada mereka, orang-orang yang kena kolesterol tadi, pola makan mereka seperti apa? Ya, saya yakin, ya, besar kemungkinannya, saya tidak menuduh, tapi besar kemungkinannya mereka jarang puasa, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air, jarang serat. Yang dikonsumsi kebanyakan atau sebagian besar adalah yang menyenangkan lidah dan selera mereka saja. Ya, seperti itu kan adanya kan, kita lihat. Itu penyakit nggak? Penyakit. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa dasar sehat seorang muslim itu adalah kolbunya dulu. Dan kolbu itu ada penyakit. Ulama-ulama menyebutkan penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Subhat, syahwat, subhat, syahwat. Subhanallah. Ya, jadi Allah Akbar teman sekalian. Jadi saya katakan sebenarnya kalau kita kembali ya ke konsep-konsep pengobatan Nabi ini, sekalian itu Masya Allah banyak penyakit kita bisa selesaikan. Ya tadi saya sampaikan bahwa generatornya itu dibenerin gitu kan. Jadi kalau generatornya dibenerin, inti atom dibenerin, berarti setiap orang itu punya kewajiban ya atau amanah untuk menjaga itu tidak bermasalah. Ya, bermasalah dengan dari apa? Dari dosa yang dia kerjakan. Kita semua pasti pernah berdosa, ya. Tapi yang sebaik-baik manusia kata Nabi SAW adalah orang-orang yang bertobat. Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman sekalian. Sehingga nanti apa? Bisa saja nanti, cobalah teman-teman ya, kalau mau nyobain gitu kan, coba Anda wudhu yang benar gitu kan, kemudian sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah gitu kan. Lalu habis itu cobalah ambil tangan seperti ini kan, tangan kita ini ya, lalu letakkan di dada. Lalu di situ Anda baca ayat-ayat Allah di situ. Lalu elus dadanya. Insya Allah kan tenang. Ya, tenang hatinya dan minta pada Allah, ya Allah semoga dengan ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang kubaca ini hatiku tenang, jiwaku tenang, atau juga kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Itu salah satu bentuk pengobatan Islam yang saya katakan sebenarnya dia bisa juga bermanfaat untuk hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Asal apa? Asal yang mengerjakannya juga punya generator yang kuat dan yang menerima perlakuan tadi juga sudah dikondisikan orangnya. Dunia pengobatan barat saat ini berjalan tidak bisa memandang ada bukan nggak bisa memandang, nggak diajarkan ada ketuhanan atau keesaan atau ada Tuhan di situ gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu obat lagi. Pertanyaannya apakah begitu diajarkan Nabi? Tidak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan atau kesehatan Islam, ada orang sakit berat, sakit apapun. Kalau dia mampu, suruh dia berwudu dulu, sholat sunnah 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya sudah jelaskan, Allah jelas dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sabar itu obat, sholat itu obat, ya. Dan bacaan Al-Quran itu obat semua. واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا